رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مهزور وحذر مهزور ومن جميع سرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك عرش الله إلى أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cai tadi ke mananya? Nyolok nanti punten apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang syarat Fatihah. Mangga dibuka halaman 58. Halaman 58. Faslun, bermula ini pasal surutul Fatihati, syarat-syaratna Fatihah asyaratun ada 10. Ada 10 tapi di dalamnya sampai 13 sampai 14 ya. Nanti kita cek aja. Di luarnya ada 10 tapi di dalamnya wa yustaratu aidon. Jadi ada aidon di dalamnya. At-tartibu yang pertama tartib wa muwalatu dan terus menerus ya, continue wa mura'atu hurufiha dan menjaga huruf-hurufnya wa mura'atu tasdidatiha dan memelihara atau meraksa menjaga naon atunya ngaraksa teh ngajaga yang memelihara memelihara tasdidnya wa alla yaskuta dan jangan berhenti saktatan tawilatan berhenti dengan yang cukup lama wala qasratan dan tidak boleh berhenti yang sebentar. Yaksidu bermaksud musolli biha dengan saktah dengan berhenti qad al qiraati kana megatkeun bacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha berikutnya syarat Fatihah itu adalah membaca seluruh ayatnya. Wa minha dan diantara ayatnya itu adalah al basmalatu bacaan bismillah. Wa ada mulahni berikutnya tidak ada cadel atau sesuatu yang merusak ya. Kalau guru saya sering menyebutkan lahnin itu adalah dengan cadel ya. Al mukhilli yang bisa merusak bil makna kan arti. Wa antakuna dan kudu kabuk ya, wa antakuna sareng kada kabuktosan itu maca Fatihah halatal qiyami dina nalika keur ngadeg halatal qiyami saat berdiri fil fardi dina salat fardu. Wa ayusmi'a sareng kudu meredenge si musolli nafsahu kada dirina si musolli al qiraata karena bacaan Fatihah wa alla yatakhallala sareng ulah nyela si musolli kana Fatihah naon zikrun ajnabiyaun zikir anu sejen wa alla yatakhallalaha sekaligus wa alla yatakhallalaha sareng ulah nyela karena itu surah Fatihah naon zikrun ajnabiyun zikir anu sejen. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu ketika kita membahas tentang
niat sholat yang dilanjutkan dengan syarat takbiratul ihram, bisi iya kene saya mengungkapkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang sholat sunat rawatib ya yang 12 rakaat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi yang melakukan sholat 12 rakaat itu akan dibangunkan istana di surga. Yang 12 rakaat itu kan 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Nah, bagaimana dengan 4 rakaat qabla asar, 2 rakaat qabla maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya? Itu disebutnya dengan sholat sunat mutlak ya, tapi ada juga yang menyebut dengan sholat sunat rawatib ghair muakkad ya, ada juga yang menyebut seperti itu. Nanti pembahasan ini sebetulnya insya Allah di kitab Riyadhus Shalihin ya, di bab sholat sunat akan ada. Bahkan sholat sunat yang selama ini sering dijadikan perbincangan, semacam ada nggak sholat sunat qabla Jumat, nah gitu kan ya, karena selama ini kan qabla duhur. Nah nanti di Riyadhus Shalihin, di kitab yang dikaji sama Ustaz Ridwan, bapak-bapak akan mendapatkan alasan ya, atau dalil berkenaan dengan sholat sunat tersebut ya. 4 rakaat qabla zuhur, arba'an qabla zuhur, wa rakaataini ba'daha gitu bahasanya ya, wa rakaataini ba'daha. 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Jadi jumlahnya 12 rakaat ya, itu yang rawatib. Nah, kalau yang selain itu disebut mutlak, atau ada yang nyebut yang tadi rawatib muakkad, yang sisanya ghair muakkad gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang syarat Fatihah. Mudah-mudahan bisa selesai semua. Syurutul Fatihati, syaratnya Fatihah itu ada 10. Bal aksaro, bahkan lebih loba katanya ya. Lebih banyak dari 10. Yang pertama adalah at-tartibu bi ayyatiya biha ala nadriha al-ma'ruf. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah itu harus sesuai dengan susunan yang telah kita ketahui bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan urutan-urutan itu ya. Watani yang keduanya al-mualah, tuluy-tuluy ya. Bi allayatiya kuyen tengah datangkan si musolli bil pasili kana anu misahkeun fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis sholati walau qalilan ka hamida atisin wa in sunnah kharijaha wa ka ijabatil muadzani qatul mualah. Nah gini, jadi bacaan Fatihah itu harus terus menerus, tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain, walaupun membaca zikir yang lain itu di luar sholat hukumnya sunnah. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, haji alhamdulillahirabbil alamin, cek sholat kan arrahmanirrahim yarhamukallah. Nah ulah diselang dengan ya zikir ajnabi. Wa ka ijabatil muadzin ya, karek ar-rahmanir-rahim, hayya 'ala shalah, hayya kana adzan di belah itu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ulah ada eta. Mata kulah sadenge-dengena ke salat malah ya. Kita fokus dengan bacaan kita saja. Maka mungkin di sini mengapa ketika salat itu harus wa ayusmi'an nafsahu. Ya. Kudu meredenge orang teh ya. Jadi meredenge teh jadi ada fungsi dari mulut kita yang bisa menyebabkan telinga kita mendengar bacaan kita. Jadi untuk ukur ngagernya ya, tapi harus terdengar oleh telinga kita. Tapi ulah ngagandengan batur. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dina anu salat-salat silent ya kalau kata Pak Yedi mah ya. Salat-salat silent duhur asar itu. Hari maghrib jeung sama pan dikencengkeun tapi pasti bakal kadenge. Lain ayusmi anaf sahuda ya tamanya. Kadenge ku sararea eta mah ya. Imam silent ya. Nah, kalau terjadi seperti itu ya, qatul mualah atau qata al mualah, maka terputuslah
terus menerusnya membaca fa'idul qiraah wala tabtulu salatuhu, kudu dibalikan deui salatna, kudu dibalikan deui bacaanana, tapi teu batal salatna. Tapi nanti ada zikir yang membatalkan salat ya, nanti di bawah ya, di bawah kan ada zikir yang membatalkan salat. Nah jadi kalau kita gegeran ya, lagi baca Fatihah kemudian terputus dengan zikrun ajnabiyun ya, maka bacaan itu terputus, harus diulangi lagi. Jadi kalau tadi Ar-Rahmanir Rahim, la haula wala quwata illa billahil azim, ku balik deui ka Ar-Rahmanir Rahim ya, ulah dilanjutkeun kana Maliki Yaumiddin. Wa mislu dalika as-salatu ala nabiyyi wa qauluhu wa qaulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim ya. Nah sama ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang memutus bacaan Fatihah kita, fa'idul qiraah liqatil muwalah, maka kudu dibalikan deui bacaan Fatihah karena terputusnya terus menerus membaca Fatihah ya. Tetapi apabila hal itu dilakukan karena lupa ya, itu tidak membatalkan, tidak memutuskan bacaan Fatihah gitunya. Tapi biasanya lupa teu nyaho apa kumaha dalam kejadian gitu ya. Atawa malawung gitu namanya. Si kari malawung jeung poho satu martabat teu, samartabat teu. Lupa ya dengan malawung. Lamun lupa dengan malawung berbeda, berarti lamun malawung mah ya kudu ngabalikan deui bacaan. Tapi lamun lupa teu kudu ngabalikan bacaan. Jadi walaupun zikrun aznabiyun yang di sini tidak membatalkan salat, tapi harus mengulangi bacaan ya. Malawung tidak konsentrasi. Pikiran lain. Nah, gitu ya. Tahu Malawung itu bukan istrinya Pak Laweng. Bukan ya. Malawung itu. Wasalisu yang ketiga mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya ya. Nah ini dalam kitab Safinah ini disebutkan wahiyya mi'atu wa thamaniyatu wa thalasuna ya. Ada 138 ya. Itu apabila dihitung dengan alif-alif wasol ya. Adapun apabila dihitung dengan tasdidnya ya, serta dihitung dua alif yang ada di dalam siratal ladzina an'amta dan siratal maghdub dan siratal ladzina an'amta ya, dan alif yang ada di dalam waladdallin ya, apabila dikumpulkan maka jumlahnya kalau tadi 138 sekarang jumlahnya menjadi 138 ditambah dijumlahkan jadi mi'atu wasitatu wa khamsin, jadi 156. Yang tadinya 138 nih apabila disebut dengan alif-alif yang ada di sirat, kemudian alif-alif yang ada dalam dolin ya, dihitung juga tasdid yang ada dalam hurufnya, itu menjadi 156 ya. Nah ini ya ada masalah nih ya. Wa khamsatu wa khamsina bihadhiha, apabila di alif yang dimaliki dibuang itu maka khamsatu wa khamsina berarti berapa 55 ya. Kalau dengan alifnya 56 156 maka apabila dibuang alifnya 155. Nah walau askoto lamun ngaragrageun lamun memutuskan harpan kana sahuruf min hatina Fatihah, ini yang harus digarisbawahi, lam tasih atau lam tasiha sholatu, teu sah salatna ya. Kalau ada satu huruf saja yang tidak dibaca atau kita menghilangkan salah satu huruf yang ada di dalam Fatihah, maka terjadi salatna ya, teu sah salatna ya. Jadi kalau mau lengkap 56 itu 156 iya ya. Kalau mau lengkap semuanya dari kesapal mah kudu dihitung ya, sirot kudu dihitung ya pas colehnya dan geus bakal ka eta
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kan lamun dihitung pi jumlaheun teh sakitu gitu. 155 tanpa alif Maliki, 156 dengan alif yang ada di dalam Maliki ya. Tapi sebenarnya ada yang tidak membaca Fatihah, tidak membaca basmalah. Kayak ya. Kan ada termasuk ayat nat ya. Dan ayat aina karek nepikeun kara muraatu huruf iha ya. Tetapi para ulama qiraat bersepakat ya ala isqoti alif bi maliki bi suratinas bihilafil Fatihah. Para ulama ahli qiraat sepakat menghilangkan alif yang ada dalam Malikinas tapi tidak dalam Fatihah. Jadi na Fatihah mah Malikinas teh panjang, lamun dina An-Nas mah pendek ya. Malikinas. Nah, sepakat para ulamanya seperti itu gitu ya. Selanjutnya warabi'u yang keempat mura'atu tasdidatiha, memelihara tasdidnya. Ini masalah tasdid nanti akan ada bahasan khusus ya. Tasdid Fatihah itu semuanya ada 14 ya. Nah itu menurut Syekh Islam ya, dalam kitab Fathul Wahhab disebutkan bahwa ya, tasdid yang ada dalam huruf-huruf Fatihah itu ya wajib dihadirkan ya. Jadi kudu dibacakeun tasdid nanti. Maka engke dina bab tasdid Fatihah ya yang ada 14 itu tidak boleh ada satu tasdid pun yang tidak kita baca ya, tidak kita sertakan. Kudu dibacakan tasdid teh ya. Maka ya itu karena ini masuk rukun sholat yang bukan hanya Fatihah saja, termasuk at-tahiyatna, tasahudna nya, mau yang mana saja tasahudnya, termasuk sholawatna, termasuk assalamualaikumna, anu rukun-rukun, kurang kudu eta deui ya, kudu privat deui ya, ka Pak Ustaz Soleh, ka Pak Ustaz Sidik, ka Pak Ustaz Ridwan, kudu eta deui ya, kudu latihan deui ya. Jadi latihan ulah hanya surat-surat pendek saja, ada surat-surat pendek mah istilahnya teu jadi rukun dina salat gitu nya. Tapi anu tadi teh Fatihah, kemudian tasyahud, maca sholawatna, kemudian maca salam ya, kudu bener ya. Surat-suratnya macam kudu bener. Ya, kudu bener. Tapi ketika ada istilahnya begini, karena yang kita baca, yang kita sedang perbincangkan itu adalah masalah syarat dan rukun. Ketika yang bukan rukun itu tidak terbaca, mual matak ngabatalkeun kana salat. Nah, lamun dina rukun mah ngabatalkeun kana salat. Insyaallah dina anu ka-11 eta aya. Ya. Berikutnya. Ya. Yang kelima, alayyas kuta saktatan tawilatan ya. Tidak boleh berhenti yang lama ya, ataupun yang kelimanya berhenti yang saktatan tawilatan ya, ataupun yang keenamnya saktatan qasirotan ya. Berhenti yang lama dengan berhenti yang sebentar sama-sama tidak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bila udrin fa in wajada udrun kajahlin aw sahwin aw nisyanin aw a'yanin ya. Nah, lam yadurra ya, maka tidak membatalkan gitu ya. Lam yadurra lam yadurru ya. Tidak membatalkan ya, untuk matak ngamadaratkeun. Jadi teu nanaon tah lamun memang bodoh mah atau poho ya, atau gagap. Yang gagap ya. Atau gagap. Yang gagap terbata-bata bacanya. Ya misalkan ya, naudzubillah min dzalik. Ya mah contoh unggul. Iya Kak. Nah, gitu. Ya. Nah, itu teu nanaon tah. Ya, lamun anu gagap. Ya walaupun karena gagap salah seorang adik saya juga ada yang gagap, tapi sekarang udah sembuh alhamdulillah, udah waktu masih SD ya. Jadi untuk iya kan itu jedanya lama
lama iya kakak gitu nya. Eta mah lain teu bisa macam tapi untuk waktu-waktu tertentu ya, untuk maca iya kage lama gitu. Tapi lamun ker konsentrasi nah hebat dan sebagainya, bahkan leuwih gancang bantang gacang gitu nya. Iya kana budua iya kana stain gitu ya. Bisa lebih cepat gitu ya. Wasa disu yang keenam alayas kuta saketan kesiratan. Oke, sama itu ya. Yaksidu biha ya qat'ul qiraah. Jadi yang membatalkan atau yang tidak boleh dilakukan berhenti sejenak atau berhenti yang lama itu adalah yaksidu biha qat'ul qiraah gitu nya. Bihilapi malau qasada qat'ul qiraah lam yaskut fala tabdulu qiraatuhu ya. Nah, apa yang membedakannya antara bermaksud memutuskan bacaan dan tidak memutuskan bacaan? Wa faraqa dzalika niyatu qat'is shalah bi anna niyata ruknun biha tajibu idamatua. Jadi awas, niat teh kudu langgeng, kudu terus menerus ya. Berniat menghentikan bacaan, berniat menghentikan sholat ya. Biasana ini ada muta'alik karena ada ngagantelkeun ta'liqu qat'is shalah biasanya ya. Niat atau ngagantungkeun megatkeun salat ya. Itu awas kita menang ya. Misalkan ke salat ya. Kalek ya karena budaya karena stain mau motor ya. Lamun kadenge nu kontrak-kontrek rek dibatalkeun ah. Lamun kadenge nu kontrak-kontrek ya, kadenge teh siga anu keur ngabongkar motor urang gitu nya, rek dibatalkeun ah. Matak lamun teu kadenge oge kontrak-kontrek batal salatna. Ya. Niat qat'u sholat awas ya, niat megatkeun sholat eta ge batal awas ya. Kontak lamun kira-kira matak aya niat nyantelkeun megatkeun sholat ya, ta'liqu qat'is shalah ya, aya niat mani keneh tong ngomong motor gitu nya. Lamun kira-kira matak ngawaswaskeun kana hate gitu nya. Selanjutnya yang ke-7 ya. Wasabiu yang ke-7 qiraatu kulli ayatiha. Nah ieu tadi Pak Yusuf itanya membaca seluruh ayatnya. Wa minha al-basmalah. Di antara ayatnya itu adalah bismillah ya. Tapi kita nggak usah memperdebatkan apakah bismillah itu termasuk bagian ayat dari Fatihah atau bukan. Yang jelas kita ngamalin saja bahwa Fatihah adalah bagian daripada bismillah gitu ya. Amalan melakukan la'tiqodan itu kudu ngayakinkeun nah ieu teh Fatihah na bismillah teh bagian dari Fatihah tah oleh itu kudu ngayakinkeun gitu. Teu kudu jadi was-was. Karena pada dasarnya seperti yang pernah diceritakan Ustaz Ridwan di fikih mah zon gitu ya. Kita ya pokoknya mah keur ngamalkeunana urang teh ngamalkeun maca bismillah teh adalah bagian daripada Fatihah. Jadi itu kudu diperdebatkeun apakah Fatihah itu apakah bismillah itu bagian daripada Fatihah atau bukan Fatihah gitu ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa adadu ayat Fatihah sabun wa adadu kalimatiha fatis wa isruna kalimatan. Di dia disebutkeun deui nya bilangan Fatihah itu ayatnya ada 7, sementara kalimatnya ada 29. Rajin para ulama tehnya nileukeun gitu nya jumlah hurufna ya 138 atau 156 atau 155, jumlah kalimatna aya seberapa tadi 28, ada 28 kalimatna, sementara ayatna aya 7 gitu ya. Nah jadi cek di dieu mah Fatihah bismillah teh bagian daripada Fatihah gitu nya. Tah lamun anu nyebatkeun bismillah bagian daripada Fatihah, maca Fatihahna maca bismillahna dina Fatihah sok dijaharkeun. Lamun anu berkeyakinan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, biasana maca basmalahna sok disirkeun, sok dilalaunakeun. Lain teh maca Fatihah, maca eta teh ngalaunan. Gitu nya. Selanjutnya
Tapi nu kata duka aya nu sanes aya teh kitu anu teu maca basmalah tapi asa nyian nya rek maca Fatihah teu maca bismillah ya. Kadang-kadang ada bukan juga. Aya. Baru juga bangun dari sujud dan alhamdulillah nanti kapan beli bismillah. Nah alhamdulillah sim kuring can kabagian berjamaah jeung anu kitu nya. Jadi can bisa ieu can bisa memprediksi memperkirakan ya. Ya tapi mungkin aja gitu. Cuman kita karena sering ngaji kitab Sabinah kan ngaji kitab nu kitu nya aya terus tadi doang. Ada. Jadi memang tidak baca bismillah gitu ya. Bukan bismillahnya disirkan bukan. Iya. Memang sebagian ada yang yang mensiarkan. Tapi ada juga yang memang secara logika kayaknya nggak mungkin mensiarkan gitu. Ya, karena memang waktunya begitu singkat itu ya. Baru juga bangun dari sujud gitu langsung berdiri. Alhamdulillah. Iya. Ya kan eta mah jadi tambahan pengetahuan ke urangnya. Ada orang mah dada kulu amrin ribalin lain tu bismillahirrahmanirrahim bahu akto adab abdar teh ari maca Fatihah teh halus meureun. Halus hade maca Fatihah teh nya lamun nya mah bismillah teh lain bagian daripada Fatihah. Tadi Fatihah teh hade halus maca bismillah we. Bahkan di awal-awal Sabinah ya maca di tengah-tengah ayat oge. Maca di tengah-tengah ayat ya. Misalkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah misalkan maca ayatnya dirinya di bismillahan gitu naon gitu nya lamun urang maca bismillah dijaharkeun ge dina awal-awal duka dina pemnaon hilap deui kemarin teh ya. Selanjutnya wa taminu yang kedelapan ada mulahni al-mukhilli bil makna. Tidak ada bacaan yang gini, jadi itu cadel gitu ya. Ketika kita baca ayat itu, yang cadelnya itu bisa merusak karena makna ya. Nah, menurut para fuqaha yang disebut lahan di sini ya cadel yang merusak ya, itu mencakup perubahan harokat atau mengganti huruf. Contoh, an'amta alaihim jadi an'amtu alaihim ya. Siratal ladzina jadi siratal ladina eta ganti huruf ya. Matak ieu ya di kebiasaan di daerah tertentu nu teu bisa nyebutkeun siratal ladzina tapi siratal lajina di makmum yang heterogen lebih baik tong jadi imam. Sabab karunya makmum anu apaleun yang di dalam siratal ladzina itu huruf za bukan huruf za. Makmum anu tadi teh anu lebih bisa membaca za daripada za bisa batal ya lamun ceuk di dieu mah salatna ya bisa batal salatnya itu ya. Maka anu maca siratal ladzina mah jadi imamna hanya di komunitasnya saya ya. Atau di daerah Jawa cenah ya Pak ada yang bacanya teh ngan-ngamta betul itu ngan-ngamta ngalaihim gitu ya, maka hanya di komunitasnya saja ya. Di Bogor berarti ulah jadi imam gitu, kecuali memang dia mau belajar. Tapi setelahnya lahir metode Iqra dulu ya, karena dibanding metode-metode lain metode Iqra telah terlebih dahulu hadir ya. Tapi jangan ngomong abang tadi jangan ngomong itu karena itu sudah dari awal ya. Ini mah yang modern gitu ya. Itu banyak yang terbantu ya. Yang tadinya siratal ladzina jadi bisa siratal ladzina. Tapi ya itu tadi hanya terbantu di bacaan Fatihah unggul. Tapi lamun untuk kehidupan sehari-hari mangker we geus ajan can. Gitu nya. Lalu banyak itu jadi geus akulturasi juga bukan itu mah ya. Dan tidak terakulturasi ajan mah. Reajan tadi ajan mah kuduna azan we beureun ya. Beda dengan izin, kalau izin mah memang sudah terakulturasi. Ya, jadi entah izin deh tapi izin gitu ya. Nah, selanjutnya watasimu yang ke-9 antakunna qiraah halatal qiyami bil fardi. Nah, membaca Fatihah itu kalau dalam sholat fardu wayahna kudu bari nangtung atau dengan penggantinya begini. Lamun sholatna anu kadugana bari diuk maka maca Fatihahna bari diuk. Lamun salatna anu kadugana sambil nyangigir maka maca Fatihahna nyangigir.
Lamun anu salatna kadugana sambil terlentang, maka maca Fatihahna terlentang gitu nya. Ari anu isyarah mah nya isyarah we dina hate we tah mun isyarah mah nya salat isyarah mah. Nah, yang ke-10 yang terakhir berdasarkan Hasyiah ya, ayusmi'a nafsahu ya. Memberi denge ya, ngameredenge teh memberi denge meredenge ya karena bacaan Fatihah karena dirina ya. Apa yang diberi memperdengarkannya meredenge teh memperdengarkan naon? Memperdengarkan ya. Jadi memperdengarkan. Jadi gini, diri kita itu mendengarkan bacaan kita itu. Oh, ayusmi'a meredenge memang ngaranna kana bahasa Sunda teh ayusmi'a meredenge gitu. Ya. Kudu meredenge tah ya. Ae isma'uhu nafsahu. Da jami hurufnya kana kabeh hurufna. Ya. In kana sholatu can kadinya. Ya. In kana sahihu sam'i. Oh itu lamun jelema bisa ngadenge kudu meredenge. Lamun torek mah kudu sahihu sam'i ternyata gini can kebaca hadapnya lamun anu sahihu sam'i anu pendengaranana normal kudu kadenge tah ku dirina sorangan anu teu normal mau nyesuaikan anu teu normal mah cum kuring mah geus teu pati ngadenge katanya jadi teu kudu meredek geus teu pati ngadenge atuh da ya. Nah ini sekarang wal hadiyah asyara yang ke-11-nya. Nah itunya 11-nya alla yatakhallalaha ya. Jeung ulah nyela-nyela kana Fatihah dikrun ajnabiyun ya. Zikir yang lain padahal tadi juga sudah ada ya dikrun ajnabiyun ya. Bihilaf bima idza ta'allaqa ya. Zikrun bimaslahati sholati katakminihi liqiraati imamihi. Oke. Saat membaca Fatihah tidak boleh terselang dengan zikir yang lain. Kecuali dengan mengucapkan amin, yang amin itu diucapkan oleh imamnya ya. Jadi imam gambaran makmumna maca Fatihah nate hampir bareng jeung imam iya kan alhamdulillah imam ar-rahmanir-rahim dia setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Karek iya kana budua iya kana stain ya imam geus ora dolin sok we selangna teu naon amin ya ge teruskeun ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Wa fatuhu tah ieu anu sok jadi rame fatah ya. Fatah itu bacaan fatah itu ya makmum mengajari ayat kepada imam ketika imam mendadak berhenti saat membaca ayat. Tapi perhatikan kudu saat imam berhenti walau fi ghairil fatihati, walaupun lain Fatihah misalkan sedang membaca ayat ya. Tapi wala yaftahu alaihi ila idza tawaqqafa wa sakata pamadama yatadaradul ayat. Masih kene keur maca keur nganeh wae tapi rada heset ya rada poho teh saware katanya la yaftahu alaihi. Ya. Jangan memberitahu imam dalam keadaan imam masih baca. Kalau imam sudah diem baru ya ingatkan bacaan yang lupa baik dalam Fatihah ataupun yang bukan Fatihah. Fa'in patah apabila ngasih tahu ya al-Fatihah ya in qata'at al-qiraah ya maka ya terhenti bacaannya gitu ya. Tapi indokal waktu fathah alaihi walatan ketul kerata hina idzin. Nah, tapi kalau waktunya sempit ya menyebabkan makmum harus memberikan fathah ya silahkan nggak apa-apa ya. Memberitahukan imam yang lupa, tapi ingat wala budda ayakunal fathu bi qasdil qiraati walau ma'al fathi fa in qasadal fathu wahdah au atlaqa au qasada wahidan la bi ainihi batalat salatuhu. Nah iya ya. Jadi la budda ayakunal fathu bi qasdil qiraah. Ketika kita mengingatkan imam yang lupa atau memberitahu imam yang lupa harus ada qasdul qiraah, jangan hanya ingin ngajarin imam yang lupa.
Ya. Sebab kalau hanya mengajarin imam yang lupa, ya, batal salatnya. Atau mau memadukan keduanya, mengajari imam yang lupa dengan membaca, tapi teu mana ya? Urang teh ngajarin imam yang lupa atau qasdul qiraah. Tah lamun kitu tujuanana, teu jelas tujuanana, batal salatnya. Ya, bahkan dianjurkan yang memberitahu itu adalah orang yang berada di belakangnya, yang memberitahu teh. Dan cukup satu orang. Ulah di dia ngabejaan, di itu ngabejaan jadi ragen. Ya, tungtungna imam jadi pohon dibaca. Kurang tahan apa ngomong, ya. Jadi pohon dibaca. Dia satu orang saja, ya. Tapi lamun selama imam belum berhenti, ulah dah. Karena kecuali kalau dia sudah berhenti, ya, baru kita kasih tahu. Ya, lamun cek dia begitu. Ya. Ada pendapat yang lain, Ustaz? Tentang masalah ini? Ya. Walaupun memang kita disunatkan untuk memberitahu imam yang lupa, tapi adabnya harus diperhatikan, gitu ya. Oke. Jadi batal sholatnya teh. Sholat mana nu batal? Sholat imam atau sholat anu ngabejaan? Sholat yang bejaan. Nu ngabejaan. Subuh tuh rame. Ya, yang subuh tadi rame eta. Di sebelah sini ada kadenge, di sebelah dia aya kadenge. Aya 3 aya namun ngabejaan teh. Ya. 3 ya. Pak, nanti itu mungkin juga karena kan kadang-kadang yang di belakang imam itu juga orang mungkin yang tidak mengerti. Tapi orang yang kita anggap mengerti itu malah dirinya pengen jauh pengen di sini gitu loh. Sehingga ya tidak tercipta suasana yang bilang tadi harus namanya itu di belakang gitu. Ya, maka kudu harus menyamakan persepsi teh gitu. Ya, menyamakan persepsi teh. Aku dulu nanti ada keterlibatan umaro, kudu ku RT diatur. Pak RT, kudu ku RT diatur. Ya. Itu masalahnya. Kudu dibejaan Yang aman, mantong dibejaan. Diem aja. Jadi kita yang udah ngaji nih, tuh kudu ngebejaan kan baik. Ya. Kalau yang di sini sering ngaji. Orang yang di sana kan itu yang di situ bukan kadang-kadang yang satu di sini saya tahu orang ini nggak juga gitu loh Pak. Iya sebenarnya ada di sapu 3 gitu karena telat itu tapi banyak kan suaranya bisa itu bahkan itu ya kita main ngaji ya udah biarin aja karena nanti juga gini. Dan insya Allah kalaupun ingat akan dilanjutkan, kalaupun lupa maka lebih baik langsung sujud, langsung ruku, gitu ya. Nah sekarang Pak Khoroja bi qiraati imamihi qiraatu ghairihi walau ma'muman wa akhar patang itu vitamini. Nah gini, apaan tadi boleh ya? Kita iya karena budo iya karena stain cek imam teh wala dolin amin. Orang bisa amin lah. Iya tiba-tiba misalkan orang keur iya kana budua iya kana stain ya. Imam geus keur maca surat ya. Aya budak keur maca Quran ya. Waladhdallin urang ujug-ujug amin. Ngaminan batur ternyata batal kana salatnya. Ngabatalkeun kana salat. Aya rupa-rupa ieu surat ya. Ya hari maca surat mah lain rukun. Kalau misalkan dalam satu surat ini cuma baru 3 ayat, dia lupa sama sekali, Allah kan bisa. Bisa. Iya makanya orang dina pelebah maca surat ya, yang selain Fatihah ya, geus we keun kudu gandeng gitu ya. Kudu rame, udah biarin aja ya. Nah, yang sama dengan amin itu adalah sujud tilawah. Dina pada boleh kita menghentikan bacaan karena sujud tilawah. Iya karena budu iya karena stain sementara imam wasjud waqtarib sujud tilawah ikut ya. Pan ke berdiri ya. Oh lamun wasjud waqtarib mah sebenarnya salatna lamun anu di tengah-tengah surat nih, di tengah-tengah surat. Naon tanu kamari nan surat naon yang waktu eta sama Ustaz Soleh surat naon Alim Sikok ya, yang Alim Sikok tuh. Nah yang Alim Sikok kan ada surat sajahna ya, sujud
sujud, kemudian berdiri lagi kan, selesaikan surat Istiqoq, kita selesaikan surat Fatihah. Ngan kade ieu mah boleh ya kita terhenti. Tapi lamun baca sunnah tilawah teh lain imam urang, batal dah. Karena ngadenge imam urang mah nya teu maca surat anu aya sajdahan ya. Misalkan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha karek sakitu ya. Tiba-tiba kadenge tah ti muncul da kana eta kana beker wasjud wa tarim sujud deh urang teh eta mah batal kade nya. Jadi ulah ceuli lentaheun ya anu di luar kadenge sementara imam urang dicuekeun ya ulah tanya. Aduh subhanallah ya imam gegeran mamung gegeran. Nah sekarang berikutnya yang keluar dari itu, yang keluar dari hasyiah ya, ada lagi wa yustaratu aidun kaunu bil arabiyah, maca Fatihah teh kudu ku bahasa Arab, wala yutarojamu ulah diterjemahkeun walau kana ajijan, walaupun dia itu tidak bisa mempergunakan membaca bahasa Arab, baca Fatihah mah wayahna kudu macana ku bahasa Arab gitu ya. Wa istaratu aidon adamul qiraati bisyaddil makna dil mana aidon wa huwa ma waro al sab'ah. Jadi gini, saya apa nih masalah qiraahna? Yang biasa kita baca itu adalah qiraah sab'ah. Tiba-tiba kita membaca ya yang bukan qiraah sab'ah. Ya. Sehingga para makmum teh asing dengan bacaan kita. Jangankan dengan yang di luar qiraah sab'ah, kadang-kadang qiraah sab'ah nih makmum sok aya nu asing. Ya. Tiba-tiba Pak Ustadz Soleh ihdinas siratal mustaqim bisa ngamak makmum itu ya, walaupun ada kan sirat dan zirat gitu kan, seperti itu kan apa? Tak apa. Nah ada yang ihdinas siratal mustaqim. Nah misalkan Ustadz Soleh langsung macam itu bisa ngamak kita ya, bisa ngamak makmum gitu nya. Tak ulah begitu ulah qiraah anu syad ya. Wa yustaratu aidon ada musorifi kalau qasada bi akhanahu lam yajul lahu liwujudi sorifi wala buddha ayat sedang gerah ayat. Jadi gini, urang keur maca Fatihah teh kudu maksud maca Fatihah we. Jangan ada pengalih. Jangan ada maksud yang lain. Kita membaca Fatihah itu betul-betul membaca Fatihah bukan misalkan karena memuji seseorang, memuji yang lain ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saking ku hebatna pujian sampaikan ka manamatkeun surat Fatihah alhamdulillahirabbil alamin unggul taulah gitu oge jadinya. Jadi harus diniatkan bahwa kita membaca Fatihah itu biqasdil qiraah ya, karena memang bermaksud untuk membaca Fatihah bukan karena yang lainnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini ya, karena Fatihah teh rukun. Anu keneh masih taneh cara radel bacaan anak, yang masih keneh ada yang rusak-rusak. Siratal ladzina masih keneh siratal ladzina ya. Sok ya, ba'da subuh sebelum syuruk ya. Silahkan yang ngarah memenuhi syarat syuruk. Ya, sholat subuhnya sudah zikirna bukan hanya zikir subhanallah alhamdulillah, tapi ditambah dengan taklim, belajar membaca Al-Quran dengan baik. Pas datang waktu syuruk teh biar memenuhi syarat melaksanakan sholat isyraq, sholat syuruk ya. Pada sekarang itu kita nyebut caranya. Jadi sambil nunggu syuruk teh, nah kita teh disampurnakeun deui Fatihahna, sampurnakeun deui tasyahudna, tasdid-tasdidna insyaallah minggu depan tasdidna Fatihah yang ada 14 itu harus muro'ah, harus terjaga. Tasdid-tasdidnya itu jangan sampai ada tasdid yang di dalam Fatihah tidak kita baca. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, artinya gitu pugu. Karena di situ ada tasdid, harus disebutkan tasdidnya. Kemudian di bacaan-bacaan yang lain, di ayat-ayat yang lain yang Fatihah, jangan sampai ada tertinggal satupun. Karena ketika tertinggal merubah makna dan batolat sholatuhu, karena ini rukun, batal sholatna. Wallahu a'lam. Ya Rabbana wa
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سر صلى وسلم ربي عليه عدى الحبيب وآله وصحبه عدد تسيس به والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.